Berkata hamba yang penuh dosa, al-muhtaj, yang membutuhkan kepada syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat makan Allah, selevel Nabi Musa, Nabi Isa itu butuh syafaat Nabi supaya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kalau Nabi sudah buka bab syafaat, baru yang lain bisa memberi syafaat. Bernamalah Nabi itu Al-Fatih. Itu sebabnya ada salawat namanya salawat Al-Fatih. Nah, semoga nanti para mursyid, para khalifah mempelajari itu, hafalkan, baca minimal sekali sehari lah, supaya dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Fadlullah, siapa nama beliau? Hamba yang merasa berdosa, Muhammad bin Fadlullah. Hadhihi nubzatun minal kalimat fi ilmil haqa'iq. Nah, beliau tidak menyebutnya ilmu ma'arif, pinter. Inilah sekilas ringkasan beberapa kalimat mengenai ilmu hakikat. Jadi kita sering mendengar istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya 4 ini adalah syariat. Tapi karena ilmu sudah berkembang, istilah pun berkembang. Ilmu hadis berkembang, sahih, hasan, dhaif. Dalam fikih berkembang. Maka dalam ilmu tentang tauhid, tentang tasawuf pun berkembang. Ya, muncullah istilah syariat yang zahir, tarekat jalan, hakikat keyakinan. Jadi hakikat itu artinya keyakinan yang mantap. Biasanya di alam hakikat itu masih bisa dimasuki oleh iblis. Itu sebabnya banyak orang lah tinggi kajinya, tinggi hakikatnya, masih bisa terperosok. Kalau nyo balanggam menjelaskan tentang wujud, luar biasa. Tapi orang tidak sembahyang, bahkan mengingkari sembahyang. Kalau tidak sholat, secara hukum fikih kan berdosa. Tapi kalau mengingkari, kafir. Nah, jadi coba bedakan. Kalau ada orang mengatakan, oh saya nanti sholat, ambo nanti sembahyang, berarti orang itu bukan kafir. Hanya bukan kafir. Tapi kalau ada orang mengatakan untuk sembahyang, kiblatlah di dalam, nan disembah ada di dalam. Awak inyo awak, dia aku dia, akan bahaya tuh. Bentuk lekalai lekan, nampak narancak, itu cinta. Nampak makan lemak, tamak timbul. Kalaulah aku itu dia, ndak ada minat kelawan jenis lain. Ndak ada minat mencelik fulus rupiah dolar lain. Ndak ada minat mencelik daging gajebo lain. Ya, ndak ada minat lain. Jadi bohong itu. Coba tanya, oh buya, suko je buya je daging. Oh suko mu, gipiti amplop, sukonyo, terimonya. Oh berarti alun tu lain. Ya kalaulah awak itu inyo itu awak, Allah itu Allahus Samad. Tak usah tinggi-tinggi kaji surah Al-Ikhlas lah. Allahus Samad artinya Allah tempat bergantung. Lita wak minta kenyang kepada Allah, bisa tuh. Itu nanti tentara akhir zaman makanannya Allahus Samad. Ndak bisa, ndak ada makanan. Makanan negeri makan tuh ndak ada. Maka Al-Ikhlas itulah yang jadi makanan nanti. Ilmu para wali-wali lama. Ya. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Ayolah bergantung kepada Allah atau bergantung ke nasi untuk menghilangkan haus. Awak yo butuh air, bukan cik buya. Awak lun sampai ke aku dia aku le kan. Sebab kita masih tertarik dengan lawan jenis. Yo, atau sesama jenis Pak Bayo Pak. Syukran Buya, barakallahu fiik. Bismillah. Hasrat masih banyak, sama fulus mato masih hijau, ya enggak? Sama popularitas masih senang enggak di like orang? Nah itu kan, itu belum bisa aku dia aku tuh. Tuh tajun salah ke sawah tuh. Jadi Allahus Samad
itulah pembatal kajian-kajian orang yang sok merasa dirinya, di dalam dirinya ada Allah. Ya. Jadi boleh kajilah, kaji diri, kaji asoliyah, silakan, tapi kembalikan ke sumbernya. Itulah imam tarekat asoliyah itu konya. Imam wujudiyah, tarekat wujudiyah konya. Orang Syatari dulu membaca kitab itu. Imamnya Syatari di negeri kita itu ada dua yang terkenal. Abdul Muhi Pamijahan, Jawa Barat. Di negeri kita ini ada Syekh Burhanuddin Al-Burhanpuri atau Burhapuri. Dan mereka pakai kitab itu. Dan kitab itu masih diijazahkan sampai kini. Di ringan-ringan itu ada pesantren. Dulu ada Syekh Ali Imran mengijazahkan tarikat, isinya kajian itu kepada muridnya. Ini kawan kita, Buya Kerajaan, asih. Ya, maka beliau hobi kajian-kajian. Itu yang kemudian puncak kajiannya Insan Kamil, tapi dimulai dari Ahad. Dan mulai-mulai dibuka ya. Wa jama'tuha. Jadi Bapak Saudara, ikhwan akhwat fillah, para masyayikh, para asatiz, para mursyid, para khalifah, beda hakikatnya ma'rifat. Di hakikat tuh masih bisa tergelincir, walaupun bisa jalan di atas, walaupun bisa berpindah ke berbagai tempat dalam satu saat, walaupun bisa mecah badannya, terlihat dalam beberapa tempat. Ya, kan ada karomah begitu. Tapi kalau belum tembus sampai ke ma'rifat, enggak. Ma'rifat itulah gabungan syariat, tarikat, hakikat, tumbuhnya nanti ridho kepada Allah. Ilmunya lewat Nabi Muhammad SAW. Pintunya lewat Nabi Muhammad. Maka banamulah kitab tu At-Tuhfah Al-Mursalah. Kiriman harapannya tembus kepada ma'rifat Nabi Muhammad SAW.